Shalom saudara, senang saudara masih melihat video saya. Di kesempatan ini saya ingin membagi bagi saudara pergumulan saya sebagai seorang pendeta dalam gereja. Saya punya pergumulan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial hari ini yang kita sebut sebagai penyakit sosial. Karena persoalan-persoalan ini, penyakit-penyakit ini juga menjangkiti anggota gereja. Persoalan-persoalan itu diantaranya adalah persoalan yang berhubungan dengan minuman keras. Minuman keras hari ini menjadi penyakit karena minuman keras itu bukan hanya dikonsumsi oleh kaum laki-laki saja, tapi minuman keras hari ini menjadi sesuatu yang membuat masalah karena ada begitu banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras, di antara mereka yaitu laki-laki, anak-anak muda, bahkan anak-anak remaja hari ini juga menjadi korban dari minuman keras. Bukan hanya laki-laki, tapi juga ada begitu banyak anak perempuan hari ini, anak-anak perempuan muda, anak-anak perempuan remaja, bahkan ibu-ibu. Mereka semua juga terlibat dalam kehidupan karena minuman keras. Selain itu saudara-saudara, saya bergumul juga tentang persoalan lain, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin kita pikir hanya terjadi dari laki-laki terhadap perempuan atau dari orang tua terhadap anak. Tapi hari ini penyakit kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi dari istri terhadap suami atau perempuan terhadap laki-laki, bahkan dari anak-anak terhadap orang tua. Persoalan lain adalah persoalan ketidaksetiaan dalam hubungan suami istri, sehingga orang sekarang kenal ada yang namanya pelakor, lalu pebinor. Itu orang kenal perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Nah, saudara, saya berpikir bahwa ada begitu banyak penyebab dari masalah-masalah ini. Tetapi penyebab-penyebab itu saya tidak bicara. Saya ingin mengajak kita atau membagi berkat yang saya pikir saya sadari bahwa ada satu penyebab yang kita tidak sadari. Ada satu penyebab yang tidak kita lihat. Dan penyebab itu tidak kelihatan juga. Dan di Alkitab, Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 6. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian. Dia menulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, mengapa bagian ini bagi saya adalah satu penyebab, yaitu roh-roh jahat? Karena baik orang yang mabuk, baik orang yang melakukan kekerasan, baik orang yang melakukan perselingkuhan, tidak ada satu orang pun yang sesungguhnya diciptakan untuk hal-hal ini. Sebab Allah menciptakan kita, manusia, serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga pasti orang-orang yang melakukan hal ini atau menjadi korban dari situasi penyakit sosial ini tidak mau dan tidak merencanakan hal-hal itu secara sadar. Karena itu, di bagian-bagian video saya selanjutnya, saya akan mengajak kita, saya akan membagi apa yang saya pelajari dan menjadi berkat bagi saya untuk semua dalam kesempatan-kesempatan di video-video saya selanjutnya. Dan saya juga rindu supaya kita semua berdoa bagi setiap orang yang menjadi korban atau setiap orang yang karenanya situasi itu terjadi. Sehingga bersatu hati kita percaya bahwa dalam kekuatan doa, pemulihan-pemulihan secara pribadi, kecil dan perlahan, tapi pasti akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.